Perkenalkan, nama saya Felicia Naulisialoho dengan NRP 50092111053. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang kredibel. Sebelum itu, kita perlu mengetahui tentang pengertian dari referensi yang kredibel terlebih dahulu. Jadi untuk referensi sendiri, berdasarkan KBBI berarti sumber acuan, buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswa untuk dibaca, buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa keluar, harus dibaca di tempat yang telah disediakan, dan link hubungan antara referen dan lambang atau bentuk bahasa yang dipakai untuk mewakilinya. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, kredibilitas suatu sumber atau referensi dapat diartikan sebagai sejauh mana orang percaya dan kepercayaan pada orang dan organisasi lain yang memberitahu mereka mengenai produk atau jasa tertentu. Jadi dapat disimpulkan, kredibilitas suatu sumber atau referensi itu adalah kepercayaan seseorang atau pembaca terhadap suatu karya ilmiah. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan referensi yang kredibel? Karena dalam aktivitas intelektual, daftar referensi yang dipakai harus kredibel karena kredibilitas sumber mengacu pada kredibilitas yang dirasakan seseorang dari sumber informasi tersebut tanpa memperdulikan apa isi informasi tersebut. Meskipun kredibilitas sumber tidak terkait dengan informasi dalam karya ilmiah tersebut, hal itu dapat mempengaruhi persepsi pembaca atas kegunaan suatu informasi. Selanjutnya, kriteria website yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Sebenarnya solusi mudahnya untuk bisa membedakan website mana yang bisa dijadikan referensi adalah melihat dari domainnya. Ketika sebuah website berdomain atau beralamat resmi, maka dipastikan website tersebut bisa dijadikan sebagai referensi. Kenapa? Karena pemilik dari website tersebut jelas, sehingga jika ada kekeliruan dari informasi atau teks yang diposting, maka yang bertanggung jawab adalah organisasi atau pemilik domain resmi website tersebut. Nah, ini ada contoh domain yang dapat kita jadikan referensi seperti .ac.id, domain akademik, .or.id, domain organisasi, .go.id atau .gov, domain pemerintah, .mil.id, domain militer, dan .edu, domain pendidikan. Selain itu, ada juga ciri-ciri lain yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi jika sebuah website tidak mengandung domain-domain tersebut. Yang pertama, ada informasi keterangan penanggung jawab dalam website. Informasi penanggung jawab pada website biasanya dibuktikan dengan adanya menu tentang kami, about us, kontak kami pada bagian bawah website. Dengan adanya informasi tersebut, maka pemilik dari website jelas bisa dihubungi jika ada kekeliruan dalam informasi yang disampaikan di website tersebut. Nomor 2, informasi yang ada di dalamnya harus objektif. Objektif sendiri yaitu menyajikan informasi yang sesuai dengan fakta, tidak melebih-lebihkan atau tidak menjelek-jelekan kelompok lain, maka informasi yang ada dalam website tersebut pasti kredibel. Dan yang terakhir adalah tidak banyaknya iklan. Lalu situs untuk mencari referensi kredibel bisa melalui Perpusnas, Perpustakaan Nasional, ISJD LIPI, Garuda, Garba Rujukan Digital, Google Scholar, dan Microsoft Academic. Selain itu, ada juga situs-situs yang tidak bisa dijadikan referensi. Yang pertama ada Wikipedia. Kenapa Wikipedia tidak bisa dijadikan referensi? Karena Wikipedia merupakan sumber informasi dari website yang bisa diedit, jadi informasi di dalamnya tentunya tidak kredibel. Dan yang kedua adalah blogspot.com dan wordpress.com.
Blogspot dan WordPress.com ini tidak bisa dijadikan referensi karena berisi informasi-informasi pribadi, jadi tidak dapat dijadikan sumber sebuah karya ilmiah. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan topik selanjutnya. Terima kasih. Oke, yang ketiga ialah cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Langkah pertama ialah referensi situs yang digunakan. Bisa mencoba mencari rekomendasi terbaik dan terpopuler, yang beberapa di antaranya ialah Google Scholar, Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang keempat ialah JERN atau Journal of Education and Research. Dan yang kelima ialah Citizen. Langsung saja kita praktekkan tentang bagaimana cara menelusuri referensi situs yang kredibel. Saya akan menggunakan situs Google Cendekia. Kita masukkan situs Google Cendekia. Lalu kita masuk ke Google Scholar. Lalu kita masukkan jurnal yang akan kita cari. Saya akan cari jurnal tentang etika akademik. Kita cari. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita lanjut ke langkah 2, yaitu mengecek domain situs. Mengecek domain situs jurnal juga sangat penting untuk memastikan situs tersebut memang kredibel. Secara umum, situs yang bersangkutan merupakan situs dengan domain khusus untuk penelitian dan akses pendidikan. Misalnya saja menggunakan domain .gov, .edu, .ec, .org, atau mungkin menggunakan .net. Hasil penelitian dan jurnal pendidikan akan dipublikasikan di situs dengan domain-domain umum tersebut. Jadi, saya akan mendownload jurnal yang ada domain situs tersebut. Di sini ada ac.id ini kita download. Nah, setelah di-download jurnalnya, langkah ketiga ialah memeriksa kualitas jurnal yang direferensikan. Cara ini bisa mengecek dengan cara membuka situs scientific journal ranking. Lalu kita buka ini. Nah, di sini dalam web ini tersedia beberapa jurnal yang dikeluarkan oleh tim pembuat jurnal. Kita gunakan region Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa jurnal yang dibuat oleh tim Forest and Society dan Indonesian Journal of Science and Technology ini merupakan posisinya berada dalam kuartal pertama. Maksudnya apa? Jadi semakin tinggi nilai kuartil atau key-nya, maka kualitas jurnal tersebut makin bagus, dan paling tinggi ialah posisi kuartal pertama. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Rohis Hasim Fadil. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya. Tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini, untuk pertama kali saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan referensi
ke aplikasi Mendeley ini. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah klik Add New yang berada pada pojok kiri atas aplikasi. Setelah itu, Anda bisa klik Files from Computer. Dan di sini, Anda bisa mencari dan memilih referensi mana yang ingin Anda upload ke Mendeley-nya atau yang ingin Anda input ke dalam Mendeley-nya. Setelah itu, Anda pilih Open. Tunggu beberapa saat. Dan beginilah tampilannya. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai referensi yang Anda upload. Salah satunya di sini adalah penulis, nama penulis, ada tahun dibuatnya jurnal, ada judul, dan ada waktu kapan Anda mengupload referensi tersebut ke Mendeley. Nah, demikian cara untuk memasukkan atau menyimpan referensi ke aplikasi Mendeley. Setelah kita input referensi ini ke dalam aplikasi Mendeley, hal lain yang dapat kita lakukan adalah mengelolanya. Fitur pada aplikasi Mendeley ini yang dapat kita manfaatkan adalah salah satunya adalah fitur collection yang ada pada pojok kiri ini. Sebenarnya fitur collection ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan kita kalau menggunakan laptop itu, yaitu membuat folder. Dia sama saja. Oleh karena itu, cara yang dapat kita lakukan adalah kita buat dulu foldernya, kita klik New Collection, dan kita tulis nama folder yang kita inginkan. Misalnya saya tulis judul foldernya adalah Nah, setelah itu Anda bisa menekan Enter dan folder tersebut telah muncul di sini. Nah, langkah berikutnya Anda dapat memasukkan referensi tadi ke dalam folder yang telah Anda buat ini. Seperti apa caranya? Anda pilih referensi yang Anda inginkan, kemudian Anda checklist, kemudian Anda pilih Organize, setelah itu pilih Add to Collection, dan pilihlah folder yang telah Anda buat tadi, kemudian klik Add, dan selesai. Anda bisa mengeceknya di sini, dan beginilah tampilannya ketika Anda sudah berhasil memasukkan referensi tersebut ke dalam folder collection. Demikianlah cara mengelola referensi dengan menggunakan fitur collection. Nah, ada fitur lain juga yang bisa kita manfaatkan, yaitu namanya adalah private group. Private group ini memungkinkan penggunanya untuk mengelola referensi bersama dengan rekan-rekannya. Bagaimana caranya? Sebenarnya langkahnya tidak jauh berbeda dengan fitur collection tadi. Langkah yang bisa dilakukan adalah kita buat dulu grupnya. Jadi di sini tuh kita buat grup, kita klik new group, dan kita tulis nama grup kita mau kita buat seperti apa. Sebagai contoh, saya tulis di sini. Setelah ditulis, kita klik enter. Kita tunggu beberapa saat. Biasanya di bagian ini agak sedikit lama loadingnya gitu. Kemudian di sini telah muncullah grup yang kita buat tadi. Langkah selanjutnya apa? Sama saja dengan yang di folder collection tadi, yaitu kita input, kita masukkan referensi tadi ke grup yang udah kita buat. Nah, Anda bisa memilih referensi yang ingin Anda masukkan, sama seperti tadi, pilih organize. Tapi di sini Anda memilihnya adalah add to private group. Anda pilih add to private group. Kemudian Anda pilih grup apa yang telah Anda buat tadi. Kemudian dicentang, kemudian add. Klik add. Dan selesai. Anda bisa mengklik grupnya dan beginilah tampilannya ketika sudah berhasil dimasukkan. Nah, langkah selanjutnya apa?
Langkah selanjutnya Anda bisa mengelola referensi tersebut bersama-sama dengan teman sesama grup Anda. Seperti apa caranya? Anda klik sebelah kanan mouse Anda pada grup yang telah dibuat tadi, kemudian pilih Manage Group. Setelah dipilih, tampilannya akan seperti ini, dan Anda bisa klik Invite Members. Anda klik. Nah, di sini Anda bisa menginput atau memasukkan email rekan-rekan Anda. Anda bisa menulisnya di sini. Setelah itu, Anda bisa klik Send Invites untuk mengirim undangan tersebut kepada rekan-rekan Anda. Nah, sekian dari saya bagaimana cara menyimpan dan mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Terima kasih. Halo, nama saya Adam Hendra. Saya akan mempraktekkan cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di aplikasi Microsoft Word. Setelah membaca suatu karya, mengetik kalimatnya, dan menulisnya dalam karya Anda perlu menambahkan citasi. Misalnya kalimat ini saya kutip dari jurnal lain. Untuk menambahkan citasi, pergi ke tab Reference, lalu buka aplikasi Mendeley Site dari Microsoft Word. Arahkan kursor ke akhir kalimat yang Anda kutip, lalu pilih asal jurnal kalimat tersebut, lalu pencet Insert Citation. Untuk menambahkan daftar pustaka, Anda klik tempat Anda ingin menambahkan daftar pustaka, lalu pencet More di aplikasi Mendeley, lalu pilih Insert Bibliography, lalu Continue. Maka daftar pustaka akan otomatis tertambah. Jika Anda ingin menambah citasi, misalnya kalimat ini saya kutip dari jurnal Problematika Hukum kedua ini, maka Anda tinggal menambahkannya, dan daftar pustaka otomatis akan mengalami pembaruan sendiri.